Tetapi di kalanya nurun si ulun tuan na umat Nabi Muhammad kamu momo bawa tenyan hangga jeja atau ditinyan. Karena lewat titi siratul mustaqimnya yaitu surga Allah, di bawahnya adalah merupakan neraka jahanam. Manusia yang hana hati-hati berjalan maka akan terjerumus dalam neraka jahanam. Dikala bawa tenyan baule titi siratul mustaqim umat Nabi Muhammad kamu momo memandung. Kiban takukohnya tutua siratul mustaqim yang lebih halus daripada hiun daplah tujuh, lebih tajam daripada pedang, lebih gelap dari malam yang buta. Sehingga dikala umat Nabi Muhammad kamu momo bawa tenyan truk yaitu sabuh kapai yang berbentuk dengan masjid. Dikun le para malaikat us'ud naik olehmu dalam bahtera tersebut. Getanyang le para umat Nabi Muhammad, hai, nyo lagi bentuk masjid kamu jamun yang berjamaah lagu. Berjawabnya, nyo kegebi kelebihan Allah kepada orang-orang yang mengekalkan diri berjamaah di masjid akan gebi bahtera ataupun kapai untuk melalui titik siratul mustaqim tersebut. Maka orang si ulun tuan, manusia yang meringankan kaki melangkah berjamaah kepada rumah Allah, masjid Allah, Allah akan memberi perlindungan di bawah aras Allah, yaitu di hari kiamat. Assalamualaikum teman-teman, sebelum kalian menyaksikan video ini, alangkah baiknya kalian menekankan tombol like, share, and subscribe. Semoga channel ini mendapat manfaat kepada kita semua, insya Allah. Para hadirin, kaum muslimin sidang jamaah subuh yang barakah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih wajar dan pantas selaku hamba Allah, kita mengucapkan puji dan syukur kehadiratnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat yang sangat mulia ini, yang masih menitipkan iman dan Islam dalam sanubari kita bersama. Sehingga dengan iman yang kokoh, akidah yang mantap, getanya sabi-sabi manteng tamu tauhid ba Allah yang esa dan Allah yang maha kuasa. Seiring daripada demikian, rahmat beriringan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, di mana Rasulullah yang telah berhasil merubah pola pikir manusia dari alam yang berlumurnya api kemaksiatan dan kejahilan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan dan kebenaran. Selanjutnya, kata-kata ta'zim dan keikraman yang mulia ayah rohani guru kita bersama khatib masjid, gure-gure ulun tuan, pimpinan dayah dan balai pengajian, para panitia masjid, teristimewa para hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita maklumi bersama, getanya orang si ulun tuan, mak-mak dan ayah sekalian, getanya adalah yang bertitel sebagai hamba Allah. Tentunya yang namanya hamba selalu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman pinta Allah terhadap getanya selaku hambanya adalah la'allakum tashkurun, agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Janji Allah, bila manusianya selalu mensyukuri nikmat Allah, la'azidannakum, Allah akan menambah nikmat tersebut. Iban makna hadirin yang berbahagia, kita mensyukuri nikmat Allah, mempergunakan nikmat Allah kepada jalan yang kena perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya,
Bila manusia mengingkari terhadap nikmat Allah yang telah diberikan, inna azabi lasyadid. Kata Allah, sungguhnya azabku sangat pedih. Maka para hadirin yang berbahagia, siapakah manusia yang terbaik di antara kita? Nyo gedanyo yang kamu kumpul pada subuh yang berbahagianyo, siapakah yang manusia yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah pernah mengatakan kepada kita umat, kata Rasul, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, Allah yang kali lebih umur panjang kepada katanya. Sah yang berbahagianya urusi ulun tuan karena umur danyo 60, na 70, na yang karab sertu. Dalam umur panjangnya, wahasuna amaluhu, lebih le amalan kebaikan. Jadi manusia yang terbaik adalah lebih umur oleh Allah, umur yang panjang. Dalam umur panjang ganyanyan, wahasuna amaluhu, lebih le amalan kebaikan. Itulah kategori dengan manusia khairun nas, sebaik-baik manusia ataupun manusia yang terbaik. Maka urinsi ulun tuan sekalian, kehidupan yang kita arunginya, siang berganti malam, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tiap urau gedanyo, wate malam dapreh bengah. Dikala bengah pajan maghrib, dikala malam tiba pajan long bengah. Maka pernahkah kita menciptakan diri kita adalah manusia yang terbaik? Kullu yawmin la yu'sawwah fahuwa lahu 'aid. Tiap-tiap hari yang kita lalui tanpa didasari oleh noda dan dosa, fahuwa lahu 'aid, maka hari itu merupakan hari raya bagi kita. Maka urun si ulun tuan, begitu itu biat mata urau, hiluk mata urau, hana pernah gedanyo mengerjakan maksiat. Dannu bil mu'mini khairan, sangka olehmu kepada orang-orang mukmin dengan kebaikan. Hana berudan kepada manusia yang lain. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. God dengan perumoh-perumoh gedanyo, anak-anak gedanyo, dengan tetangga-tetangga gedanyo, masyarakat gedanyo, selalu mengedepan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka tiap-tiap hari yang gedanyo lalui tanpa dosa yang tak kubut kepada Allah, fahuwa lahu 'aid, maka uronyan kepada gedanyo adalah merupakan urau raya urisi ulun tuan. Begitu juga tiap-tiap urau yang getanyo lalui bisyukrihi, dengan bersyukur kepada Allah. Wa ibadatillah, tiap-tiap urau yang lalui ibadat kepada Allah, berzikir, membaca Al-Quran, fahuwa lahu 'aid, maka uronyan urunsi ulun tuan juga gepenan dengan hari raya bagi kitanya. Kadang-kadang getanyo manusianyo tertanya-tanya, sekian lama getanyo kata mudip, kata pita rezeki. Luman kehidupan getanyo golong terarah menurut pandangan getanyo. Jiwa getanyo gersang, hana terasakan bagaimana kesenangan jiwa. Nyan mamandum adalah getanyo menyalahi dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nahl. Li Allah Ta'ala nepegah dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila saliham min dzakarin aw unsa. Kata Allah, barang siapa di antara hambaku mereka gemar galak tat diperbuat amalan yang soleh, mereka yang mengerjakan amalan yang soleh, min dzakarin aw unsa, apakah itu laki-laki kepala keluarga, au unsa ataupun wakil kepala rumah tangga, istri-istri, ataupun anak-anak agama ni inong getanyo,
dalam keluarganya man amila salihan, memandu burung kubur amalan yang saleh. Dikala subuh tiba dalam keluarganya, nya orang yang rukuk, nya orang yang sujud. Dalam rumahnya, nya orang yang mencintai ilmu agama. Ketanya kepala keluarga tak ikut majlis-majlis taklim agar sah ibadat. Uri-uri nong ketanya tak arahkan dalam majlis-majlis taklim agar bisa berbuat ibadat kepada Allah. Anak-anak ketanya tak titipkan di daya-daya ataupun balai-balai pengajian asai ka maghrib calit untuk diminta ilmu agama. Maka orang si ulun tuan dalam keluarganya betul-betul orang yang kubur amalan yang saleh, baik uragam ataupun urinau. Mia dalam keluarganya nepegah oleh Allah ka betul-betul dipubur amalan yang saleh wa huwa mukminun. Awaknya betul-betul dia beriman kepada Allah. Leurinau yakin ganyan. Lehudip pasti nak mati dan suatu saat ganyan akan berpisah dengan suami dan anak-anak ganyan. Leuragam juga yakin seyakinnya. Dia mantenggebi umur oleh Allah. Suatu saat lu laki lung akan berangkat selamanya, lung tinggal isteri dan anak-anak lung. Sehingga ganyan butui berbuat amalan yang soleh dan beriman kepada Allah. Mia dalam keluarganya man amilan salihan min zakarin aw unsa, uraga murinong butui kebuat amalan yang soleh, maka Allah memberikan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan kepada keluarga tersebut hayatan thayyibah, kehidupan yang berkah, kehidupan yang baik, kehidupan yang mudah rezeki Nabi Allah. Yang lebih penting lom hingga uro kiamat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami beri balasan kepada keluarga tersebut yang mengerjakan amalan yang soleh. Kami beri pahala sebagus-bagus pahala menurut amalan yang mereka kerjakan. Maka orang ulun tuan sekalian, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikala uro kiamat tiba, getanyo tak cita-citakan bejit keluarga yang gelindung oleh Allah di bawah aras singa. Dikala manusia yang lain tengah geadab oleh malaikat, kepala keluarga yang lain tengah kepariksa kiban anggota keluarga. Tetapi ini pegah oleh Rasulullah, salah satu nafarin yudilluhumullah ta'ala tata arsyi yawma la dhilla illa dhilluh. Dikala uro kiamat tengah tiba, nalih golongan manusia yang Allah melindungi, menaungi di bawah aras Allah manusia tersebut. Siapa manusia yang mendapat perlindungan Allah di bawah aras Allah di hari kiamat nanti? Yang pertama, manusia yang merumpuk perlindungan Allah di bawah aras Allah, gepejame oleh Allah. Yang pertama, al-mutawadi'u fil maqari. Orang yang tunggu dua, yaitu waktu yang dingin, wate yang lupi. Mungkin orang si ulun tuan, alhamdulillah kata alami tiap bengah Tuhan. Bahkan tak bedah puas-puas isi dengah limau. Boh limong tak bedah untuk jamaah subuh dan bertahajud. Mungkin amalan yang katanya kubur pinitahnya tak biasa orang si ulun tuan. Memang sang-sang bata bedah lupi ada tulis sama yang lebih-lebih hujan memperat-perat. Tetapi ketahuilah orang si ulun tuan, kata Rasul, manusia yang tunggu walaupun lupi yang sang-sang pelan tulung, tetapi imbalan yang gebila Allah karena keikhlasan katanya akan gelindung di bawah aras Allah. Hei orang si ulun tuan, dalam memperdapatkan manusia yang gebihak istimewa oleh Allah, maka jemputlah maghfirah keampunan Allah, jemputlah ridha Allah dikala fajar menyingsing dengan berwudu dan berubiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, manusia yang selalu berkekalan dengan wudu dikala lupi, dikala dingin, mendapat perlindungan daripada Allah. Itu yang pertama.
Sedangkan yang kedua, manusia yang gelindung oleh Allah di bawah aras Allah tengah di hari kiamat. Wal maji fil masjidi fi dhulmain. Manusia yang meringankan kakinya, manusia yang melangkahkan kakinya kepada masjid rumah Allah fi dhulmain, dalam kegelapan. Dikala maghrib, kamu ikut terlangkahkan kaki kepada masjid rumah Allah. Dikala Isya, meringankan kakinya untuk melangkah kaki berjamaah di masjid rumah Allah. Lebih-lebih urun si ulun tuan bahawa dia tubuh terlangkahkan kakinya dalam kegelapan rumah Allah. Orang yang ringan langkah, orang yang pultulang untuk berubiah di masjid rumah Allah, maka urun si ulun tuan balasan Allah dengan tidak disangka-sangka, manusianya akan gelindung oleh Allah ura kiamat. Inna afdal buyutillah fil ardi al masajid. Sesungguhnya seafdal-afdal tempat, seafdal-afdal rumah yang dalam bumonyo adalah rumah Allah, yaitu al masajid. Maka urun si ulun tuan sekalian, jadikan masjid gedanyo adalah masjid tempat gedanyo sujud. Karena juga fadilah masjidnya nepegah. Dikala ura kiamat tengah na umat Nabi Muhammad tengah gedeng, iaitu bak titi daripada Siratul Mustaqim. Mereka bimbang dan ragu kena langkah di atas titi Siratul Mustaqim. Karena yang kalian dah dengar titi Siratul Mustaqim, makna titi Siratul Mustaqimnya jisrun mamdudun ala dari jahannam liamuran nas alih. Tutu Siratul Mustaqimnya sabuh jembatan yang terletak jembatannya ala zahri jahannam, di atas ruang neraka jahannam. Tujuan daripada titi Siratul Mustaqimnya liamuran nas alih, agar manusia bisa berjalan dan melewati titi tersebut. Tetapi di kalanya nurun si ulun tuan na umat Nabi Muhammad kamu momo bahawa tenyan hangga dia atau titinya. Karena lewat titi Siratul Mustaqimnya, yaitu surga Allah, di bawahnya adalah merupakan neraka jahannam. Manusia yang hanya hati-hati berjalan, maka akan terjerumus dalam neraka jahannam. Dikala bahawa tenyan baulai titi Siratul Mustaqim umat Nabi Muhammad kamu mau memandung kiban takukohnya tutua Siratul Mustaqim yang lebih halus daripada hiun daplah tujuh, lebih tajam daripada pedang, lebih gelap dari malam yang buta. Sehingga dikala umat Nabi Muhammad kamu mau bawa tenyan truk, iaitu sabuh kapai yang berbentuk dengan masjid. Dukun le para malaikat us'ud, naik olehmu dalam bahtera tersebut. Getanyang le para umat Nabi Muhammad, hai, nyo lagi bentuk masjid kamu jamun yang berjamaah lagu. Berjawabnya, nyo kegebi kelebihan Allah kepada orang-orang yang mengekalkan diri berjamaah di masjid akan gebi bahtera ataupun kapai untuk melalui titi Siratul Mustaqim tersebut. Maka urus ulun tuan, manusia yang meringankan kaki melangkah berjamaah kepada rumah Allah, masjid Allah, Allah akan memberi perlindungan di bawah aras Allah, yaitu di hari kiamat. Yang terakhir urus ulun tuan, yang kedua, manusia yang mendapat perlindungan Allah tinggal di bawah aras Allah ura kiamat. Wal mut'imil ja'i, manusia yang selalu memberi makan kepada orang-orang yang berhajat. Katanya gemar mendermakan harta di jalan Allah, gemar membantu fakir-fakir miskin, gemar membantu anak-anak yatim, gemar membantu tempat pendidikan daya ataupun masjid, rumah-rumah Allah dan sebagainya. Maka urun si ulun tuan sekalian, manusia yaitu yang ringan tangan, manusia yang mempunyai hati kasih sayang kepada manusia-manusia yang lain yang tentunya lebih rendah daripada gedanya. Maka urun si ulun tuan, manusia yang selalu mendermakan harta di jalan Allah,
nyaw hingga mendapat perlindungan yaitu di bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan nyawa getanya yaitu marilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba yaitu untuk mengerjakan amalan kebaikan. Karena tak yakin getanya bersama memandumnya hakikat kehidupan yang getanya arunginya tok yaitu untuk mati. Di mana orang si ulun tuan suatu saat apakah getanya uragam murinau akan tetamung sebuah pintu gerbang yang bernama kuburan. Sementara Rasulullah waktu nepegah tentang hadis masalah kuburan, nepegah oleh Nabi, al-qabru dzulmatun, kubur yang kata tamung hai umalung suatu saat sangat gelap orang si ulun tua. Coba tak bayangkan tiba hantupun dalam kubur tanuh kagurun wate. Tetapi walaupun kuburnya gelap, ada penerangnya. Wa nuruhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cahaya daripada kubur tersebut melekat ucapkan kalimat tauhid, kalimat ikhlas, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang si ulun tuan lebih-lebih kita nyoka umur senja 60, 70, 80. Marilah kita nyoka berkekal diri dengan berzikir kepada Allah rutinitas kita nyoka. Baik leh maghrib, leh subuh, leh luhur, leh asar. Mungkin leh subuh, leh maghrib, leh isya. Rutinitas lah. Basahilah lidah kita nyoka dengan selalu mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kepa menan orang si ulun tuan. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Manusia dikala akhir kalam ganyan getemiakeun dengan kalimat la ilaha illallah dakhalatil jannah. Pasti damong surga. Perbaikan salat katanya orang si ulun tuan. Karena menurut kepegah li al-Mutawali Sya'rani, pakan sumber susah jiwa tanya. Sebab-sebab jiwa katanya manusianya susah, gundah dan hantenang. Karena orang si ulun tuan limong boh sebab. Sebab yang pertama jiwa katanya susah, gundah gelisah, hana nyaman dalam kehidupan pakon. Yang pertama yaitu urang katanya melaksanakan salat. Sembahyang hana ada prioritas keutamaan ni katanya. Kadang-kadang menyena ada bobot kakuna hana. Jadi hana tak pegat sebagai bahan pokoknya yang utama. Maka bila katanya ingin jiwa tenang, lebih-lebih yaitu kerjakan salat tepat waktunya. Karena Rasulullah pernah katanya oleh para sahabat, ya Rasul, ayu afdal a'mal, pekerjaan apakah yang paling utama ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, as-salatu fi awwali waqtiha, salat tepat waktu. Maka orang yang hana teratur salat, orang yang tidak mengedepankan salat yang lebih utama, jiwa gajan susah hadiran yang susah hana pengna. Maka orang si ulun tuan sekalian, lebih-lebih hikmah daripada katanya tak puput semayang tepat waktu. Watundalu barakatu fid darihi. Allah memberikan keberkatan di dalam rumahnya kepada orang yang puput semayang tepat waktu. Maka orang si ulun tuan, dikala katanya orang-orang ciknya kana tak semayang subuh, pastikan anak-anak katanya dikala subuh banyak anak yang rukuk, banyak anak yang sujud. Karena dengan semata-mata tak perintah anak miat tayu semayang, nyen le Allah ka lebih mudah rezeki ke katanya.
kedalil dan bukti Rasulullah pernah netegur Abi Dzar. Nekel Rasulullah, ya Abu Dzar, wa'mur ahlaka bis-shalah fa innallaha ya'tika birizqi min haitsu la yahtasib. Hai Abi Dzar, tolong amarkan, tolong perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan salat. Kepa anak ketanya bi semayang memandu. Fa innallaha ya'tika birizqi min haitsu la yahtasib. Maya anak ketanya ka di ruku, ka di semayang dalam keluarga ketanya Allah memberikan rezeki kepada gata hai Abi Dzar min haitsu la yahtasib, daripada hana tak sangka-sangka. Maka orang si ulun tuan getanya orang si nyawa dikala meninggal hingga gangkat derajat ya Allah. Dia pegah li Nabi, turfa'ul maitu ba'da mautihi darajatun. Dikala hirau orang ka meninggal hingga dalam kuburan ganyan gangkat derajat ya Allah. Maya berkan gesiksa mayatnya nuronya wahana gesiksa. Sehingga getanya, ya Rabbi ayu hadza ya Tuhanku, hari apakah ini pakan hana gesiksa lung le malaikat Allah. Dia jawab le Allah, waladuka istaghfaralaka. Nyan hai anak gata selalu meminta ampun dan selalu mengerjakan salat kepada Allah. Maka orang si ulun tuan sekalian, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, getanya akan mendapat kemuliaan di alam kubur, akan gangkat derajat li waladika, karena anak-anak getanya. Maka orang si ulun tuan sekalian, pastikan anak-anak getanya nyan supaya getanya na terlepas tanggungjawab dengan Allah hari kiamat. Benar ke anak getanya nyan, yaitu orang yang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga katanya. Jadi manusia yang hana teratur salat, manusia yang tidak mengedepankan salat yang lebih utama, maka jiwa akan susah sebab-sebab jiwa katanya. Ingin jiwa katanya tenang, lebih pah orang si ulun tuan buat salat tepat waktu lebih-lebih, yaitu sembahyang yang berjamaah, tentu saja akan gebi oleh Allah hikmah daripada atas sembahyang tepat waktu. Watundalu barakatu fid darihi, Allah akan memberikan, akan menurunkan keberkatan dalam rumah getanya. Maka dikala dalam rumah mandum na urun sembahyang, anak-anak mit tanya sembahyang, tanya urlako ada sembahyang, urinong getanya ada sembahyang, mak-mak ayah katanya mandum urang yang semayang, maka dalam rumahnya mendapat keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab-sebab manusia pakan jiwa manusianya, yaitu hantam tenang, yaitu susah tapi. Yang kedua yaitu kurangnya membaca Al-Quranul Karim dalam kehidupan sehari-hari. Kata maklumi le kita nyonya Qurannya kalam Allah. Tujuan le Allah nepetren Al-Quranul Karim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kamu petren Al-Qurannya sebagai obat jiwa, obat zahiriyah dan obat batiniyah. Maka orang si ulun tuan, orang yang kurang membaca Al-Quran tiap urang, tidak tersentuh dengan kalam Allah, dengan Al-Quran tiap hari, maka jiwa akan menjadi susahnya sebab-sebab susah. Sedangkan Nabi berpesan kepada katanya, nawwiru buyutakum bidzikrillah wa tilawatil Quran. Sinarilah rumah-rumahmu dengan selalu membaca Al-Quranul Karim dan berzikir kepada Allah. Wala tattakhiduha kuburan. Jangan sekali-kali rumah danyo tak jadikan lagi kuburan. Kiban makna rumah danyo tak jadikan lagi kuburan? Rumah danyo sunyi daripada zikir Allah, yaitu sunyi daripada membaca Al-Quranul Karim. Maka orang si ulun tuan, sebab susah manusia han tenang jiwa,
minimnya, sedikitnya membaca kalam Allah. Menurut Sayyidina Ali, dia katanya kapasih dia baca Al-Quran, dalam siura semalam hantuk serta ayat, pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan makruh yang dibenci oleh Allah. Lihat yang kelihatan orang si ulun tuan, sebab-sebab manusia jiwanya susah pakon, yaitu kurangnya berbakti kepada dua orang tua. Orang si adalah merupakan sumber sukses bagi kitanya. Ridha Rabbi berida walidayhi. Allah baru gerida dengan perbuatan kitanya. Mea orang si yaitu ikhlaskan amalan-amalan kitanya. Maka orang si ulun tuan, pakon susah jiwa kitanya hana tenang. Pakon jiwa kitanya rasa gundah dan gelisah. Rupaji sebabnya kurang berbakti kepada dua orang tua. Walaupun katanya hanale orang si jiwa bakti si, sehingga timbul pertanyaan bagaimana kita berbakti kepada orang tua sedangkan orang si kagua ba Allah. Mudah orang si ulun tuan. Di masa Rasulullah, sahabat lihat tanya, iban cara berbakti kepada orang si, ya Rasulullah, sedangkan orang si ilung kagua ba Allah. Gajawab Nabi mudah catat. Mai orang si gata kagua ba Allah, cara berbakti ada 3 perkara. Yang pertama, qiraatul Quran. Baca Quran, niat kepada orang si gata. Yang kedua, atas sadaq, bersedekah olehmu walaupun serba rupiah, niat orang si gata. Yang kelima, ziaratul qabri, tolong ziarah kubur. Mudah-mudahan orang si ulun tuan dengan tayo selalu mengingat yaitu birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua. Meyaganyan kasakit kapubat, meyaganyan mantang udip haile gebita nafkah, getanya wabi nafkah. Nyawa adalah sebab-sebab jiwa getanya yaitu senang. Tapi sebaliknya, mereka katanya hana tapakor tentang nafkah orang si, hana ta'dim le, maka walaupun lepeng katanya jiwa akan susah dan gelisah. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkatnya, gebili Allah kepada katanya anak-anak yang berbakti kepada dua orang tua, dan gebih hidayah oleh Allah untuk selalu berubdiyah kepadanya, karena tayakin le katanya hakikat hudib untuk tamati. Suatu saat katanya akan tertamung sebuah pintu gerbang yang bernama kuburan. Lenyan akan berpiterahan oleh Allah 2 buah tempat. Tempat yang pertama surga Allah, alhamdulillah. Sedangkan tempat yang kedua neraka Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan katanya dijadikan oleh Allah sebagai yaitu ahli jannah. Nyokuh yang dapat ulun tuan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat terhadap pribadi ulun tuan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Barakallah.